Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Saya berharap hari ini semua sahabat, semua teman-teman penggali petir dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Akhir-akhir ini banyak orang meributkan ya di sosial media, terutama saya lihat di YouTube, di Facebook, di Twitter. Banyak mereka membicarakan masalah harga pi ya. Ini saya ingin mengingatkan kita semua. Harga pi itu bukan ditentukan oleh core team. Harga pi itu bukan ditentukan oleh Nicholas Kolkalis. Nah, ini perlu kita ingat ini. Perlu kita bahas secara bersama. Kenapa? Kalau tidak dijelaskan, kalau kita tidak paham, kalau kita tidak mengerti, ini semua akan bertanya-tanya berapa harga Pay Network, berapa harga koin nantinya. Jadi ada beberapa faktor yang mendukung ya, yang menentukan, yang mempengaruhi berapa sih sebenarnya harga satu buah koin Pay Network. Nah, ini ada beberapa hal yang mempengaruhi naik dan turunnya harga aset kripto. Beberapa di antaranya adalah salah satunya harga aset kripto tergantung pada keseimbangan penawaran dan permintaan. Ini adalah hukum pasar, jadi nggak ada yang bisa menentukan harga di sini. Ini tergantung hukum pasar. Kenapa? Karena pasarlah yang menentukan. Ya. Ketika aset kripto populer dan banyak permintaan, maka harganya akan semakin naik. Begitu juga sebaliknya. Jika penawaran tinggi sedangkan permintaan rendah, maka harga akan turun. Itu perlu diketahui. Kemudian yang berikutnya, berita atau liputan media dapat mempengaruhi harga aset kripto. Salah satu contohnya, jika ada berita tentang serangan hacker pada server kripto, ataupun ada berita bagus mengenai meningkatnya adopsi dan infrastruktur di belakang teknologi kripto, ya, ini akan mempengaruhi harga. Media ini nggak bisa dibuat main-main. Pada saat dia memposting, pada saat dia memberitakan hal-hal yang positif tentang kripto tersebut, tentang koin tersebut, tentang Pi Network atau koin Pi Network, makanya harganya akan bisa melambung tinggi. Dan bisa juga jika dia ngomong, dia berbicara, kemudian dia share, dia buat di pemberitaan-pemberitaan online, bisa jatuh juga harganya. Kemudian yang berikutnya lagi, volatilitas ya, harga aset kripto sebagian besar berdasarkan happy yang sering menjaga minat tetap tinggi. Nah, ini perlu diingat ini. Penurunan harga tajam dapat mempengaruhi ya. Jadi ingat lagi, penurunan harga tajam dapat dipengaruhi oleh sebuah postingan media sosial dan ujaran seorang terkenal di dunia tentang aset kripto yang disengaja. Di bidang aset kripto, berita benar-benar punya pengaruh signifikan pada situasi pasar. Jadi kalau ada berita-berita yang positif, berita-berita yang ngangkat, berita-berita yang booming, aset kripto itu atau aset Bitcoin bisa melambung setinggi-tingginya jika dibicarakan secara positif. Tetapi kalau banyak yang bicarakan secara negatif ya, mungkin di antara para pioner menganggap itu halu, itu bohong, dan lain sebagainya, nantinya dapat mempengaruhi harga kripto itu sendiri, harga Pi Network itu sendiri. Tapi kalau kita yakin, ya, kita posting, kita buat hal-hal yang positif, semakin banyak orang tertarik, maka harga daripada Bitcoin itu sendiri akan semakin tinggi. Kemudian berikutnya, jumlah atau kuantitas dari aset kripto itu sendiri ya, berapa banyak aset kripto itu. Volume aset kripto seperti Bitcoin misalnya atau Bitcoin, kemudian Ethereum yang masih sangatlah sedikit dan persebarannya tidak merata. Nah, ini dia ya. Koinnya ada, penyebarannya tidak merata. Ini akan dipengaruhi oleh tindakan para pemegang aset itu sendiri dalam melakukan penjualan dan pembelian. Bitcoin itu bisa tinggi karena koinnya sedikit. Kemudian yang menentukan harga orang-orang yang banyak duit itu.
konglomerat-konglomerat yang bermain di dunianya sendiri. Itu Bitcoin, Ethereum, itu tidak merata untuk semua negara, semua orang. Beda dengan Pi Network. Ini betul-betul merakyat nantinya. Semua orang bisa menggunakan. Semua orang akhirnya nanti bisa menerima Bitcoin sebagai alat pertukaran atau pembayaran nantinya. Kemudian yang dapat mempengaruhi lagi adalah rasa takut dan serakah. Nah, ini luar biasa. Rasa takut dan serakah. Fear and greed, ya. Faktor psikologis, yaitu rasa takut yang sifat serakah publik juga dapat mempengaruhi harga kripto. Sebagai contoh, harga salah satu uang digital mulai bergerak jauh setelah sekian lama tidak ada pergerakan. Yang berarti hal ini akan mengakibatkan publik menjadi serakah, rame-rame beli uang kripto untuk disimpan. Karena sulit di pasaran dicari, harganya bisa melambung tinggi. Kemudian apabila ada hal-hal tersebut yang bisa mempengaruhi yang negatif, harga akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi pembelian koin Pi, harga koin Pi akan semakin naik. Dan ini menyebabkan lebih banyak orang ingin membeli koin tersebut. Saat harga koin Pi mulai menyentuh titik puncak, banyak orang yang ingin membeli, mencari untung dengan menjual koin Pi-nya. Semakin banyak orang menjual koin Pi, hati-hati, maka harga koin Pi akan turun. Harga yang bergerak turun menyebabkan ketakutan, fear pada publik. Sehingga semakin banyak yang menjual koin Pi. Ini harganya bisa jatuh lagi. Jadi mengenai harga koin Pi itu tergantung kita sendiri, tergantung pasar. Jadi kita nggak bisa main-main dalam hal ini. Jika kita bergerak secara positif, saya yakin dan percaya, maka harga pun akan positif nantinya bergerak naik juga. Jadi bagi teman-teman penggali petir, ya, terus saja melakukan penggalian, terus saja ikutin perkembangan-perkembangan yang ada. Jangan lupa rajin-rajin buka Pi browser, karena banyak hal-hal baru di situ, ya. Di luar daripada itu, waspadain. Kenapa? Karena banyak penipuan. Akibat keberhasilan dari Pi yang terus berkembang jumlah aplikasi, ini terjadi penipuan-penipuan yang luar biasa. Banyak penipu-penipu membuat aplikasi yang serupa dengan Pi. Mereka menyalin. Pi juga meningkat. Aplikasi penipuan ini mungkin mencuri informasi dari kita. Sehingga mereka nanti membuat juga pasar tersendiri. Membuat perdagangan sendiri. Di luar dari Pi browser, jangan pernah diikuti. Karena itu adalah sebuah penipuan. Jadi hati-hati. Ya, kita menginginkan teman-teman tetap aman. Pi tidak melakukan airdrop atau ICO. Dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya. Tim inti tidak akan pernah meminta uang kepada para pioner. Ya, tidak ada. Semuanya gratis. Jadi kalau ada orang nanti yang menyatakan, kalau mau cepat KYC minta duit, kalau mau cepat ini minta duit, itu bohong semua, karena core team nggak pernah minta duit. Kemudian tim inti dan moderator tidak akan pernah meminta kata sandi atau data pribadi. Ya, ini hati-hati, semuanya by aplikasi. Banyak penipuan-penipuan yang harus kita jaga dan kita waspadai. Terus saja menggali, terus saja ikutin perkembangan Pi browser. Nanti kita akan menemukan semua jawabannya. Kapan KYC massal, kapan mulai berharga nilai Pi kita. Ya, happy saja, tetap sehat, tetap semangat. Salam petir. Jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.